Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaporkan situasi terkini dari Jalan Teguh Ditiro, Kemiling. Ya, ini dia penampakan tambang pasir dan batunya. Ini dia penampakan gunung yang akan kami amati, analisa dampak lingkungannya terhadap warga sekitar. Terima kasih. Di daerah sini ada kendala gitu nggak Pak? Nggak ada kendala apa yang kendala yang nggak ada Dari infrastrukturnya kebijakan. nggak ada struktur baru aja aspal sedikit yang agak besar sudah usulkan. Tapi mayoritas sudah diaspal ya? Iya, mayoritas saya pada umumnya dari aspal. Kalau dari segi yang lainnya kayak mungkin dari ekonomi. Ekonomi ya normal aja di sini karena di sini 99% orangnya petani, kebun, kalau sawah nggak ada. Betul. Ya ada sekian persen Jawa ya, tentara ada, juga. Tapi pada umumnya banyak petani. Ya, ya, petani. Kalau itulah hutan itu ambil hasilnya. Jadi kalau nebang boleh nggak boleh, menanam boleh, hutan ambil hasil. Itu udah sementara. Terus harapan Bapak untuk kemajuan Pulang Semeru ini apa Pak? Ya, harapan saya ya lebih maju. Kalian ya yang bisa membantunya mau apa bisa keluar dari tempat itu begini gitu kan. Ya, kami untuk bantuannya seperti bagus. Ini ada lingkungan dua itu bisa kemajuan. Ada itu ini banyak wisata kita mau ikannya di bawah sini kemudian banyak orang berbuat bisa masuk sini. Ya itu udah kemajuan daripada Semeru. Kalau untuk jalan masuk ke tempat wisatanya gimana Pak? Apakah sudah bagus? Ya sudah bagus kalau jalan-jalan, tapi yang pada umumnya jalan utama dari belakang ini ya jadi bagus seperti kalau di aspal itu belum kayak seperti mana kejadian orang bukan pemerintahan juga Sumber daya daerah. kebiasaan Di bagian kalau info kami apa itu
kayak ada batu gitu Pak yang gitu. Oh itu di lingkungan 3 itu sebenarnya. Itu aktivitas pengerukannya sejak kapan Pak? Masalah ada setahun yang lewat itu. Tahun. Ya, tahun ada 2 tahun lah. Ya, itu kabarnya lihat aja di lapangan. Kami nggak mengikuti kalau misalnya di sana kalian cuma apa karena masyarakat sekitar situ itu rasa lingkungannya. Untuk apa aktivitas pengurukannya itu kira-kira untuk apa ya Pak? Ya untuk menimbun lahan-lahan orang atau yang ditimbun orang yang bangun kan timbun bantu semua dia itu. Jadi pengambilan batunya dari bukit itu untuk dibantu penumbukan. Timbun kan yang kayak ini tanah-tanahnya mah itu ya ini tegak aktivitasnya untuk bantu masyarakat di sekitar sini untuk membangun dan kalau ada apa pemerintah untuk pakai kami itu menurut itu kami minta bantuan ya. Kalau jalan di arah kampung Vietnam itu kan banyak yang rusak Pak. Nah itu udah ada gerakan dari pemerintah. Ya belum karena selama itu karena ada pendidikan terus masih ada masalah. Ini jalannya udah bagus masih di dalamnya kan kayak kecil kan tempat ada aspal. Karena kita kesulitan jalan sana. Pak, kalau boleh tahu untuk Bukit Batu sendiri, kira-kira pendapatan kan itu kan dijual ya Pak, kata lainnya ngomongnya. Itu pendapatannya untuk desa itu sendiri, untuk daerah itu sendiri atau bagaimana ya Pak? Ya untuk yang harus gunung itu ya bersama. Tapi kalau kami ini kalau minta bantuan apa untuk apa memang dibantu ya. Yang lainnya kalian tanya aja di bawah di sana lah lebih jelasnya. Kami belum tahu Oh, kalau untuk Gunung Gerek ya. tanya aja di masalah lingkungan sana sama masyarakat sana. Jadi kalau orang masyarakat minta bantu dibantu semuanya. Wah, ini ada yang itu dari lapangan, terus kalian sama, anak-anak, gitu nah. Siapa? Terima Terima kasih Pak. Perkenalkan diri, nama saya Sabina Jenny Trimiliana, mahasiswa dari Universitas Lampung, Fakultas Teknik dari Prodi S1 Teknik Sipil. Untuk Bapak sendiri, Saya Pariono Agus Dinar, saya Ketua RT 09 Lingkungan 1 Sumberanggung. kami di sini ingin bertanya-tanya mengenai daerah Sumber Agung, Pak, kalau boleh tahu. Untuk Bapak sendiri sudah menjabat RT, kalau boleh tahu berapa lama ya Pak? Kalau menjabat sebagai RT sekitar 4 tahun yang lalu, kalau resminya baru 1 tahun yang mendapat SK ya. Lalu kalau boleh tahu, selama Bapak menjadi RT ini kendala di daerah sini apa sih Pak? Sebenarnya nggak ada kendala ya, tetapi lebih ke kurangnya apa ya, infrastruktur jalan, terus anggaran dana seperti BNPM lah, atau ya intinya untuk dana untuk jalan itu ya kami kesulitan sih. Kalau kendala emang nggak ada karena kita masih membangun, tapi belum ada perbaikan yang kelihatan menonjol gitu. Aspal ini belum lama juga nih, kemarin sekitar sebelum Lebaran aspal. Nah, untuk kendalanya kan kata Bapak tadi mengenai infrastruktur, salah satunya jalan. Ya, Nah, kira-kira Bapak udah pernah mengajukan belum ke pihak
Nah, kami Pusat, sudah mengajukan, termasuk jalan sana ada udah pernah. Tadi lewat situ enggak? Iya, lewat. Serem enggak? Lumayan Ya, lah. lumayan. Nah itu sempat kita juga mengajukan poros jalan ya, kita nggak menentukan titik, intinya bagaimana Yang penting arah ke tempat kami supaya Diperbaiki. maju gitu. Cuman nggak berhenti sampai di mana kami nggak tahu, tapi sudah ada tokoh juga, mungkin tokoh pemerintahan juga yang membantu kami, tapi kita nggak tahu sampai di mana ya. Tapi kita sudah ajukan. Tapi sebenarnya jalan ini sudah pernah diperbaiki setelah Bapak sampaikan ke pusat atau memang belum pernah? Setahu saya sih dulu kalau dari bawah aspal ya sudah lumayan agak. Diperbaiki. Cuman setelah itu perawatan nggak ada, ini nggak ada, terus vakum selama 4 tahun kesini vakum, drainase nggak ada tuh, boleh nanti kamu orang Drainase ya Pak ya. drainase nggak ada tuh. Jadi kalau hujan ya air mau lari kemana? Iya benar-benar. Itu juga salah satu penyebab rusak jalan nih ya. Kedua emang kendaraan, karena memang kita Mobil berat semua ya Pak. kendaraan masih Besar-besar. membangun. Itu sih. Kalau misalnya dari Bapak sendiri berharapnya infrastruktur jalannya dibenarkan dari pihak pemerintah. Sangat. Lalu untuk fasilitas umumnya Pak, seperti misalnya atau ada puskesmas sekitar sini kesehatan, atau kalau mau mengecek kondisi kesehatan harus jauh-jauh Oh ke iya. kota atau Kita bagaimana alhamdulillah Pak? puskesmas sudah dekat. Di dekat kantor kelurahan itu sudah ada puskesmas. Ya paling tidak kita ada penanganan pertama lah kalau Iya. ada warga ya. Nah, posyandu juga sudah ada juga ibu posyandu. Cuma hanya kita masih nginduk ke sebelah sana. Ya kita mau minta juga di khusus di sini posyandu kita. Kita agak-agak jauh ke kelurahan. Kalau posyandu kan beda dengan puskesmas. Iya. Kalau puskes oke, dia namanya sentranya di situ. Tapi kalau posyandu bila perlu setiap RT itu Iya, ada. benar-benar. Jadi Keburu ada iya, penanganan. keburu anaknya oek dulu. Terus untuk kan kalau kami pertama kali datang ke sini kan kondisinya tanahnya tidak rata ya Pak ya, maksudnya karena kondisinya pegunungan. Nah, apa sih Pak efek kalau misalnya dia musim hujan atau musim kemarau, atau kalau musim kemarau airnya nggak bersih atau memang berkurang atau bagaimana Pak? Ya kalau musim kemarau air berkurang. Kita kalau harus ngebor itu pakai bor yang kelas menengah ya. Kita sungguh kesulitan juga air. Kita masih memanfaatkan air dari itu tuh, dari ujung gunung itu sana tuh. Kita alirin lewat ini. Kita pakai bareng-bareng. Tapi nggak cukup juga. Maksud dan tujuannya juga itu sebenarnya kami berharap sih ada semacam sumur bor, boleh penempatan di masjid di sentra, jadi nggak akan ada namanya cemburuan pemeliharaannya gitu. Jadi sentranya itu di masjid, kemudian dialirkan ke seluruh masyarakat. Berarti kata Bapak di sini kalau musim kemarau airnya juga berkurang. Jadi sebenarnya kalau ada perumahan di sini pakai sumur biasa atau memang rata-rata udah bor, Pak? Ada yang buat sumur sendiri, Iya. ya nggak maksimal. Kalau Tetap kemarau aja kering. kering. Ada yang masih memanfaatkan untuk pinggir sebelah sana dari Ujung air gunung. pegunungan. Ada ya udah sumur air gunung, ya ada yang cuma ngalirin aja sih. ada Jadi yang masih kita cari juga ini. Terus air kekurangan, Baik. apalagi musim kemarau. Jadi sebenarnya nggak ada keluhan, cuman saja adanya kekurangan infrastruktur Ya. dan sebaiknya adanya perbaikan Ya. supaya makmur lah ya Pak. Oh harus. Untuk kesetaraan, nggak ada kesenjangan dalam bersosialisasi gitu. Gitu. Nanti Pak Lurahnya mau kesini jalannya jelek kan Oh enggak? iya, Gitu. iya Pak. Ada yang lagi yang lain? Ada Pak. Boleh ambil video juga, tanya juga boleh. Kalau untuk pegunungan sendiri boleh ditanyakan Pak? Boleh. Untuk pegunungan ini sebenarnya
kan kalau boleh tahu udah bekerja berapa lama ya Pak? Maksudnya pengambilan batu dan tanahnya itu? Dari 4 tahun yang lalu. Oh 4 tahun yang lalu juga. Ini kita sama semua loh deh. Ini semua tanah kosong dulu nih. Semuanya. Nah semuanya kosong nih. Perumahan datang bangun, gunung dikeruk. Jadi semua itu bareng. Makanya warga masyarakat tuh udah nggak heran lagi dengan namanya gunung. Bukan berarti warga dulu baru gunung. Jadi semua bareng. Berhubung itu gunung batu, isinya batu semua tuh, boleh Iya, tuh. gunung batu. Nah itu mau ditanamin apa aja nggak hidup itu. Nggak akan mungkin lagi dijauhkan. Jadi harapan saya juga memang itu cepat selesai. Nantinya juga mau jadi perumahan rakyat atau ini. Nah Jadi sebenarnya untuk pengerukan gunung batu ini sebenarnya sudah disetujui dari pemerintah pusat juga. ya kalau surat izin tentu saja mereka mungkin yang namanya orang-orang besar ya. Saya rasa kalau izin sampai dan pasti resmi. Dan pasti resmi. Jadi tujuannya sebenarnya kalau bisa untuk pembangunan perumahan lagi, Iya. menjadi ramai. Terus pemandangan kita keren ya. Kalau nanti dari ujung Iya. situ udah nggak ada gunung ini. Nggak ada gunung batu. Karena ini harus mau tidak mau harus habis. Coba lo Iya. kalau ada bayangin. Ini sini perumahan. Itu gunung itu batu-batunya Iya. ya. Batu itu langsung bulat misah ya. Bayangin kalau gelundung sampai bawah. Iya. Nah, Bahaya itu, untuk nah itu tuh perumahan. ada perumahan tuh ujung tuh. Nah, lo bayangin aja. Jadi itu harus makanya dibuang ke sana terus itu harus. Cuma sebenarnya kalau misalnya pengikisan gunung ini nggak beresiko untuk lingkungan ya Pak? Oh, Kalau nggak beresiko. Mudah-mudahan nggak beresiko. Terus ini juga jadi produksi kita juga batu. Nah tadi ada yang lewat kan, nah batu dari sana itu dari sisa-sisa pengerukan sana. Untuk pekerjaan pengerukan batunya kira-kira SDM daerah sendiri atau bagaimana Pak? Sumber daya manusianya sendiri para pekerjanya atau ada dari Oh masih daerah? 20%. 20% kita banyak yang mencari nafkah di situ. Tukang mengangkat batu, tukang Iya. pecah batu. Berarti sebagai lapangan pekerjaan ya, juga ya Pak ya? ya 20% ya. Sebagian dari sopir-sopir dari luar juga ngambilin. Jadi ya manfaatnya sih banyak. Bukan berarti nggak ada komplain ya. Iya. Tetep komplit. Komplainnya Keluhan yang dasar tadi pasti. udah pasti yang tadi. Jalannya buruk, sama orang lewat kesandung batu. Iya. Nah, tapi kalau kecelakaan belum pernah, tanah longsor belum pernah, apalagi banjir belum. Oke Pak, terima kasih untuk bisa bertanya-tanya dan menjawab. Kami wakilan dari mahasiswa Universitas Lampung Teknik Sipil, terima kasih banyak pada Pak RT 09 Ya. daerah Sumberagung Kemiling Bandar Lampung. Terima kasih Pak. Sama-sama. Permisi Pak, Bapak namanya dengan Bapak siapa? Bapak di sini tinggal di sini udah dari kapan? Dari 2022 baru. baru. Kalau di sini kira-kira keluhannya apa Pak? Apa kayak jalannya atau airnya gitu terganggu? Kalau air itu udah sumber bor ya kita numpang. Kalau memang akses jalan emang ya keadaan sekarang memang jelek. Iya. Airnya bersih tapi ya. Pasti sudah pasti. Suka apa ya? Terganggu gitu nggak sama suara-suara itu? Kalau terganggu sih mah enggak. Iya. Air. Itu nanti aja ya. Nanti ya. Di apa 2 kali itu apa Pak ya? Doublein ya. Oh iya. Kalau aktivitasnya ini dari kapan aja Pak? Dari pagi sampai malam apa jam operasional? Dari tahu saya dari jam 8 sampai jam 5. Emang udah dari lama sih Pak? Sama ya sudah ada 6 tahunan lah ya. Tahu. Kalau misalnya harapan Bapak di berapa untuk lingkungan sini? Kalau harapan sih Tindakan dari pemerintah gitu. ya cepat ditindaklanjutin ini perbaikan jalan gitu ya. Tangan juga kan
Oh, penerangan sini kurang nggak kalau malam? Bukan kurang, nggak ada. Oh, bahkan nggak ada. Ya, nggak ada. Ya. Tapi kalau kejahatan aman kan sih Pak? Nggak apa? Alhamdulillah kalau kejahatan aman di sini. Tapi banyak objek wisata juga di sini ramai. Sangat banyak ya ke Iya. atas itu ya. Tapi akses jalannya aja yang Iya, akses belum jalannya. sama tumpukan sampah di pojok kan banyak benar juga. Oh, bukan sampah dari warga sekitar ini apa? Kayaknya iya dari warga sekitar sini itu. Kalau kondisi misalnya kayak waktu hujan atau panas gitu gimana Pak? Ya kalau hujan banjir, becek. Ya. Sampai banjir di sini. Ya kalau bisa 2 jam atau 1 jam lebih ini bisa nggak bisa jalan ini Oh. mobil. Kalau Kalau panas, Kalau panas debuan. debu ya, sampai masuk gitu Pak. Iya, debu masuk. Sebelumnya udah ada tindakan belum Pak dari mereka? Belum ya? Setahu saya belum ada. Kalau dari Bapak sendiri ada sih apa, cara penanggulangannya gitu gimana ya? Kalau misalnya hujan gitu apa panas Oh, ya kita mah apa terimaan? ngikut alam aja ya, ya nggak ada tindakan karena berat cuman pemerintah aja yang sanggup. Oh, iya. Ya. Terima kasih ya Pak waktunya. Terima Ya, kasih. sama-sama. Maaf mengganggu waktunya ya Pak. Nana, Iya, terus Saya Rizky, saya Akila. iya, Saya Stephen Pak. iya, saya Sobari, Pak Subari. ya, ini boleh divideoin nggak Pak? Ya, Boleh divideoin nggak? ya, cuma nggak bisa deh. Oh iya, ya udah nggak apa-apa Pak kalau pakai suara aja Pak ya. nggak apa-apa. Bapak udah berapa lama tinggal di sini? Termasuk di sini ya, termasuk dari ini, dari Mangkurbumi sini. Pribumi sini, asalnya dari sini. Iya, dari Sumberagung. Dari Sumber. Ya, Sumberagung di kampung Sumberagung. Ya, ini termasuk Sumberagung, cuman kan bukaan baru. Gitu. Jadi kan Bapak pribumi apa maksudnya asli sini kan? Iya, asli pribumi sini. Iya. Terus di sekitar sini kan di sebelah sana itu ada tambang bener kan Pak? Iya, ini yang di doser-doser. Heeh. Iya. Bisa tolong jelasin nggak Pak di sana itu sebenarnya ngambil apa gitu? Mereka itu kerjanya ngapain gitu? Ya kalau saya nggak kurang memahami ya, itu yang jelas kemungkinan itu dijual tanahnya. Dijual tanahnya. Kemungkinan besar ya. Cuman yang punya juga saya nggak tahu siapa yang punya. Jadi Bapak kurang tahu ya kalau di sana itu legal atau ilegal gitu? Ya kurang paham. Kurang paham. Oke. Kalau keluhannya Pak dari kegiatan Tambang di sana kayak ada pengaruhnya nggak sama warga sini kayak ada yang terganggu apa Ya jelas gini ya, kalau masalah terganggu sudah jelas terganggu. Karena kan doser kan tiap hari kan bunyi terus, bradek-dadek nggak ada berhentinya. Cuman ya namanya masyarakat kecil mau gimana lagi? Jadi selama ini terganggu tapi nggak ada apa namanya? Ya nggak ada yang negor, nggak ada. Ya RT-nya aja diem aja ya gimana ya pengurusnya. Pak, sebelumnya jalan di sini itu emang begini atau jeleknya gara-gara ada pekerjaan tambang itu? Ya kalau dulu memang di aspal ya, dulu bagus ya. Cuman semenjak memang ada tambang itu namanya kan mobil besar ya, jadi ya jadi rusak. Jadi gara-gara itu. Ya kalau seumpamanya tambang itu tadinya ibaratnya ngecol lah per hari 5.000 atau berapa untuk ngebangunin jalan ini, kemungkinan nggak seperti ini. Ini sudah bagus ini, tadinya udah nggak karuan ya, kalau hujan dikit aja jadi laut situ itu. Itu aja dulu saya timbun sama saya lebih dari 55 dam saya sendiri pribadi. Pribadi. Iya dulu. Dari apa pengeluarannya pribadi juga? Pribadi, iya. itu nggak ngeluh dengan RT-nya atau Enggak, dulu belum di sini kan belum ada bentuk RT. Iya, jadi yang ngebangun ini tanah ini kurang lebih ada 6,5 hektar lah, 6 hektar kurang lebih ini yang di kampung saya. Gitu. Jadi termasuk orang nggak punya, orang tukang rongsok itu kan bawah itu tukang rongsok, orang janda yang nggak punya anaknya banyak, itu saya
saya daftarin, saya kasih untuk biar jangan sampai numpang ke sana ke sini. Iya. Gitu. Saya bikinin gubuk sama saya. Itu. Jadi apa namanya, warga sini nih kayak saling membantu gitu lah ya. Ya, iya, dulunya kan saya data sama saya. Tanah ini kan dulunya kan tanah punya masyarakat. Asal usulnya dari perkebunan. Dari perkebunan tahun 72 73, akhirnya ini tahun 73 itu nggak bisa bayar karyawannya, sekitar berapa ratus orang. Jadi kebun karetnya ditebangin, dibikin areng. Nah, kata ini mandornya, kata ini pengurusnya, ya kalau semuanya saya nggak boleh nebangin karet, ya minta dibayar harga ini kerjaan saya 3 bulan gitu. Kan waktu itu kan nggak dibayar 3 bulan. Jadi akhirnya ditebangin, ya lama akhirnya dijarah sama masyarakat, diambil masyarakat tanahnya. Nah, udah diambil tanah itu dari tahun 96 itu diganti rugi untuk bikin rally. Ya, rally Ikatan Motor Indonesia IMI, diambil IMI Lampung. Nah, cuman diambil itu ya ambil di ganti rugi tanam tumbuh. Tanam tumbuhnya diganti rugi. Nah, diganti rugi tanam tumbuh. Terus tanahnya waktu itu diganti rugi 700 per meter. Cuman masyarakat nggak boleh sebenarnya, masyarakat nggak boleh diganti rugi. Masyarakat waktu itu minta 15.000 per meter. Nah, itu ceritanya. Jadi minta ini namanya zaman dulu kan siapa yang nggak ada yang berani. Gitu. Nanti kalau kita mau ngomong bisik-bisik aja nggak bisa zaman dulu. Nah, itu ceritanya. Udah dari 2014 tanah ini kan blokar semua, hutan semua. Jadi karena saya termasuk masyarakat di sini dulu mempunyai tanah, jadi diambil kembali, pecahnya reformasi. Pecah reformasi diambil kembali. Nah, ini saya ngambil lah nyeket ada 6 hektar, saya bagikan sama masyarakat. Itu saya bagian masyarakat, saya ambil sekapling untuk masyarakat. Nah, ya alhamdulillah sampai sekarang saya termasuk saya minta hibah dari yang pendiri IMI dulu gitu. Namanya Pak Acil, pendiri IMI. Karena Pak Acil udah meninggal, anaknya itu Pak Aris yang menghibahkan Pak Aris Marsiano. Jadi saya ambil, saya bagikan, saya bikin sporadik, ada 200 berapa itu, terus sampai saya bikin sertifikat. Alhamdulillah ya orang-orang yang nggak punya ketolong semua. Sama sekali nggak saya minta untuk uang ini, nggak ada. Cuman ya memang ada sih untuk uang untuk nebus sporadik. Terus sporadik itu dulu saya mintain 500. 500 itu saya dapat 100, Pak Lurahnya juga dapat, Pak Camatnya juga dapat. Itu ceritanya. Jadi alhamdulillah tercipta sertifikat. Ya udah diterangin aja apa yang mau ini saya jelasin. Sebenarnya saya masih sakit gigi ini. Ya nggak apa-apa. Udah ini kok, udah tinggal bengkaknya aja, udah nggak sakit lagi. Sebelumnya kalau boleh tahu, Bapak ini kerjanya apa? Kalau saya petani. Iya. Ada lahan di sini? Enggak, kalau di sini nggak punya, cuman lahan di luar ini. Di termasuk marga sana itu sama sebagian marga, sebagian tanah konsensi. Tanah konsensi. Ya, tanah kehutanan. Cuman batas kehutanan ada. Kalau batas kehutanan hutan lindung kan nggak boleh kalau ini tanah konsensi kan nanti bisa untuk cadangan tanah marga gitu. Ya udah apa yang mau dijelasin ini saya jelasin yang saya tahu. Kalau
bikin kampung ini dari sini sampai ke itu ya, ini tanah yang saya perjuangan saya sini ya, bukan tanah yang dinamakan tanah kampung Vietnam, bukan ya. Yang sini kalau Vietnam saya nggak tahu ya. Dari sini sampai ke Vietnam itu yang buka jalan saya pribadi, saya sampai dari Vietnam itu sampai tembus ke Jalan Hitam sana saya yang doser saya. Iya doser sendiri, uang pribadi sendiri. Kalau untuk bangun kayaknya tingkat 1 sudah bisa. Iya. Cuman ya emang saya senang nolong orang nggak punya. Soalnya saya merasa orang nggak punya rasanya kayak apa orang nggak punya. Iya. Tuh ceritanya. Terus kan dari pemerintah itu nggak ada bantuan ya Pak? Nggak ada, waktu saya perjuangan ini nggak ada sama sekali, 1 perak pun nggak ada. Ya terakhir kemarin belum lama ini berapa, 1 tahun 2021 sampai 2000 itu saya ngedoser dari belakang Parapa itu. Saya doser tadinya kan nggak ada jalan, jalan TPRI tahun 72. Jadi jalan itu udah mati, udah nggak ada jalan. Jadi tinggal paling ada 1 meter aja nggak ada. Kadang mobil kecil itu sudah kadang udah mau masuk ke jurang. Jadi itu saya doser, saya lebarin 7 meter. Ya jadi orang-orang Vietnam hiburan itu sudah alhamdulillah saya bikinin jalan lebar. Ya. Sampai sekarang nggak ada bantuan? Nggak ada. Iya. Jadi ya orang Vietnam juga ya nggak ada yang tanda terima kasih, nggak ada. Wisata-wisata itu nggak ada. Nggak ada. Ilahi ta'ala saya perjuangan saya itu ya. Untuk selanjutnya ya dia juga kayaknya dia yang bangun-bangun juga, bangun-bangun nambahin bikin jalan ya waktu itu. Cuman semenjak dia ini saya sudah ibaratnya sudah tiap hari ke kebun, jadi nggak ngurusin ini lagi. Ya. Kalau boleh tahu pertambangan ini dari kapan ya Pak? Itu dari 98. Iya. 9899 sampai sekarang. 24. Iya. Udah berapa tahun itu? Lama. Ya, saya mau ngejelasin lebih detail saya nggak berani juga. Jadi ini kan dibikin perunas. Dulu tanah siapa yang ngejual siapa, saya kan nggak berani namanya ya. Nggak berani lah, takut diteler. Ya ada pertama 3 hektar dijual. Ya terus nanti tambah lagi ada berapa hektar dijual. Ya cuman kan saya nggak mau ngomong. Dulu gunung itu sebesar apa Pak? Ya. Iya, bukit ya Pak. Bukit yang besar. Maksudnya tuh sekarang udah kecil banget gitu. Apanya? Kan udah 24 tahun itu. Lumayan kan harusnya besarnya Pak. Tapi kok jadi kecil sampai habis maksudnya. Ya itu namanya terus digusur terus. Itu kalau menurut dari pribadi saya tadi ya. Dulu itu kan termasuk kebun bapak saya juga, di situ ada berapa hektar nggak diganti rugi dulu kan ya. Tanam tumbuh nggak diganti rugi, itu nggak diganti rugi ya. Diambil orang yang ngerti lah, yang istilahnya bikin surat ini nih, jadi bisa ngambil ganti rugi. Cuman kalau saya, bapak saya kan orangnya polos ya. Termasuk dari tahun 62 itu orang tua saya jadi pamong, namanya Pak Rejo Pawiro, tulis saja biar nggak. Itu sejarah orang bikin kampung Sumberagung itu namanya Bapak Rejo Pawiro. Dari tahun 55 dari Jawa, dari Jawa Timur. Termasuk saya anaknya. Nah itu. Ya, alhamdulillah bapak saya sampai sekarang juga masih ini masih sehat lah, ditanya juga ini, cuman kalah mata aja nggak ngelihat. Gitu. Kalau menurut dari pribadi saya, kalau gunungan itu dulu ya, maksud saya kan kalau mau dibikin pariwisata atau mau dibikin apa gitu ya, maksud saya kan jangan digundulin, kan udaranya kan lain. Iya. Maksud saya kan di lingkar aja, dibikin jalan yang bagus, itu melingkar kayak itu ya, ya bisa unik lah ya, sampai ke atas mau dibikin di atas bikin pariwisata, bikin apa bisa, cuman seluruhnya itu hijau semua gitu, jadi kan lebih indah, lebih bagus gitu. Jadi taruhlah atas itu berapa hektar dibikin, cuman kan lingkungannya hijau semua. Itu maksud saya tadinya pribadi, tapi ya
gaya pribadi saya. Cuman kayak gitu. Sekarang udah hampir habis ya. Iya. Gersang sekali. Kayak gitu. Terus untuk bapak sendiri ada nggak kayak diharapkan dari pemerintah gitu tentang kemajuan kampung ini kayak Ya sebenarnya kepinginnya dari jalan. jalan? Kalau masjid itu alhamdulillah saya bikin masjid, tanah sudah saya kasih, bahkan dari saya untuk bikin masjid sudah jadi. Ya itu ya bukan saya sendiri ya, dari pertama perintis saya pertama ya, kalau cuma 10-20 juta istilahnya kan nggak banyak lah ya. Itu saya alhamdulillah dari tanahnya bantu sedikit-sedikit saya bantu. Untuk seterusnya ya ada yang ngebantu dari mana-mana. Jadi kayak masjid. Ya yang jelas jalan, kalau saya minta jalan supaya di cuman kalau untuk mobil besar, mobil yang ini maksud saya dikasih aja jalan lain gitu aja. Ya, dibedain Khusus lah gitu, jadi kayak mobil kecil kasih aja, kasih portal itu. Jadi nggak ngerusak jalan aspal untuk masyarakat. Itu sampai malam ya Pak? Ya. Kerjanya? Enggak, sampai jam 6. Oh jam 6 aja. Sampai jam 6 berhenti ya. Kalau malam jarang juga, kalau dulu ya, kalau sekarang enggak. Ganggu ya mungkin. Depannya kan ada rumahan. Ya kalau masih mau ada yang mau tanyain apa, mumpung ini. Mamasnya ini loh, Iya, nanya. Mas. kayaknya banyak pertanyaan. Apa yang mau ditanyain Dia ya? tuh nanya Apa tentang hiburan di situ? Tuh, banyak Tuh. ada. Kayaknya cukup Pak. Terima Iya, kasih banyak iya, ya Pak. sama-sama. Iya sih Pak. Ya, ya. Ya, terus ya Pak. Ya, amin.